Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bobo Project. Oke, di video kali ini gue pengen ngasih ke kalian gimana sih menjadi seorang wedding film. Nah, berikut ini gue bakal ngasih berdasarkan pengalaman gue selama ngejalanin bisnis sebagai seorang wedding film. Ini dia tips yang pertama. Yang pertama yang mesti kalian lakuin sebelum mulai bisnis, itu kalian mesti ngebangun sebuah nama brand. Dari sebuah nama itu kalian bisa dikenal, mempromosikan. Kalian mesti siapin matang-matang ya, karena dari nama adalah doa. Cari nama yang unik, atau bisa dari nama panggilan seseorang atau nama kalian bisa sharing soal nama. Nah, setelah kalian dapat nama, tips yang kedua, strategi bisnis. Oke, strategi bisnis ini kalian bisa tentuin harga. Strategi bisnis kalian mau main di pangsa pasar yang menengah ke atas, menengah ke bawah, atau middle, di tengah-tengah. Oke, dari situ kalian bisa nentuin pangsa pasar yang bakal kalian buat. Sebelum kalian memulai masuk ke dunia pangsa pasar, kalian mesti kumpulin yang namanya itu portofolio. Oke, nanti dari portofolio ini teman-teman bakal bisa menentuin budget apa ya, budget untuk klien. Jadi dari budget ini teman-teman nanti bakal bisa nentuin pangsa pasar kalian tuh sesuai dengan portofolio yang teman-teman siapin. Lanjut, tips yang ketiga. Yang ketiga yaitu kalian mesti cari klien. Ya, bisa kalian jemput bola, bisa juga mencari klien itu dari teman dulu atau dari saudara dulu. Ya, kalian mesti kumpulin portofolio dari cari klien dulu. Ya, carilah portofolio sebagus mungkin, karena dari portofolio itu kalian bisa mendapatkan hasil yang bakal lebih dan lebih. Untuk di awal, saran saya, jangan memikirkan masalah harga, tapi carilah portofolio sebagus mungkin, portofolio yang semenarik mungkin, konsepin benar-benar, barulah nanti kalian bangun sebuah harga yang menurut kalian cocok untuk kalian tawarin ke klien. Lanjut, nah untuk tips yang keempat, jadikan klien kita itu sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi ya, kenapa kita mesti jadiin mereka itu sebagai teman? Ya, karena nanti di lapangan kita kan bakal ngedirect mereka, dan kita bakal berkomunikasi ke mereka. Secara tidak langsung kita harus membangun chemistry yang sebagus mungkin kepada klien kita. Ya, saya saranin nih, pada saat jumpa klien, kalian jangan ngebahas dulu soal harga, konsep atau apa, tapi kalian bisa mulai suatu pembicaraan tuh dengan hobi klien apa. Kalian bisa masuk dulu ke topik yang jangan ke wedding dulu, tapi perkenalan dulu, terus pendekatan dulu, bangun keakraban. Nanti di situ kalau udah terjadi ketawa atau keakraban, kekonyolan, ya barulah kalian tawarin harga atau istilahnya masuk ke konsep. Di situ bakal klien humble ya, istilahnya fotografer atau videografernya itu humble banget gitu kan, komunikasinya bagus gitu. Dari situ setelah kalian bangun, ya tetap jalin komunikasi yang bagus ke klien, terus tanyain keinginan dia apa, keinginan kliennya apa gitu ya. Kalian mesti ngikutin keinginan dia juga, selain itu keinginan kalian juga harus disesuaikan. Oke, jangan ego gitu. Lanjut, tips yang kelima yaitu konsisten. Kenapa? Kalian mesti konsisten dengan arah dan tujuan kalian di wedding film atau di dunia perfilman wedding, atau di wedding konsep, atau di wedding sinema gitu. Kenapa mesti konsisten? Ya karena kalian mesti fokus gitu, fokus dalam hal ya, misalnya kalian ada wedding, itu kalian konsep dari awal, kalian bikin story kalau bisa, step by step apa yang mesti kalian ambil, bicarain sama tim, nanti bakal di lapangan biar tidak blank gitu ya. Jadi nanti kalian bisa siapin catatan. Kalau saya sih nyiapin beberapa catatan gitu, nanti kita bakal share ke tim. Misalnya apa aja persiapan prepare, kayak makeup kita mesti ngambil apa aja gitu kan, detail itu apa aja. Misalnya kita ngambil sepatu, cincin, terus dekor, baju klien,
bridal, bridesmaids, satu lagi ya. Nah banyak lah, pokoknya kalian bisa ngikuti urutin satu persatu. Nah biar nggak ketinggalan momen. Nah kalian mesti bisa baca situasi momen. Dari pengalaman nanti kalian bisa tahu momen ini apa sih, step by stepnya gitu ya. Tetap konsisten di jalurnya. Oke, lanjut tips yang ke-6. Tips yang ke-6 yaitu kalian perbanyak referensi guys. Kenapa gue bilang perbanyak referensi? Karena referensi itu penting banget. Bukan bermaksud buat meniru suatu karya, tapi kita buat sebagai patokan perbandingan karya kita dengan karya teman yang kita jadikan referensi. Kita bisa meniru dia tapi tidak meniru sepenuhnya. Mungkin ide-idenya kita bisa masukin di wedding kita, tapi tidak sepenuhnya kita meniru 100%. Oke? Nah makanya perbanyaklah referensi dan sharing. Oke guys, tips yang berikutnya itu tips yang ke-7. Nah di sini production cost, yaitu kalian mesti siapin dulu sebelum wedding. Production costnya apa aja yang mesti kesiapin? Yang pertama, di wedding ini sebelum menentuin harga budget ke klien, kalian mesti tahu dulu production costnya ya. Kayak kalian mesti bayar kru, mesti sewa alat misalnya kan, beli perlengkapan apa aja gitu kan, terus cost untuk editing, terus ada cost untuk biaya tetap terduga, transportasi kalian mesti siapin. Makanya mesti ada susunan draft harga untuk production cost. Jadi kalian tahu budget yang bakal kalian tawarin ke klien. Kenapa? Nah, mungkin kalian tawarin ke klien dengan budget 2 juta, sedangkan kalian turun 3 tim. Nah 3 tim itu mesti bayar kru berapa kan, mesti bayar editornya berapa, mesti bayar jasa alatnya berapa. Nah makanya ada ya production cost, biar kalian tidak rugi. Gak mungkin kita wedding tapi kita rugi, ya kan? Kita wedding tuh kan pengen untung guys. Ada cost alat produksi namanya gitu. Nah oke, setelah kalian nentuin production cost, yaitu kalian mesti ada namanya itu upgrade perlengkapan guys. Jadi setiap setahun atau 2 tahun kalian mesti upgrade. Kenapa? Karena setiap tahun itu alat-alat makin canggih, jadi kalian harus ngikutin perkembangan. Nggak mesti harus tiap bulan upgrade atau apa, tapi tidaknya kalian mesti ada step by stepnya. Dulu saya mainnya dari yang nama itu slider masih buatan kayak pipa-pipa gitu, sampai ke slider yang sekecil ini, sampai udah coba yang namanya stabilizer juga, ada yang namanya stabilizer, sampai sekarang itu pakai namanya itu beholder, atau namanya itu steadicam yang kayak Moza, Zhiyun, terus ada namanya Ronin. Nah otomatis kan butuh upgrade alat. Next, lanjut yang ke-9. Tips yang ke-9 yaitu sharing sesama teman di bidang yang sama. Kenapa mesti sharing guys? Karena kita itu kerja nggak sendirian, jadi kita mesti sharing ke teman-teman yang bidang yang sama, biar saling kebuka, saling berbagi apa? Berbagi ilmu, berbagi rezeki juga. Nah setelah sharing, kalian nanti kan bakal tahu nih, oh iya kesalahan aku di mana gitu kan, atau istilah oh iya ternyata aku dapat ilmu baru nih dari teman yang ini gitu. Saling sharing, dan jangan lupa, jangan pelit ilmu, maksudnya jangan pelit ilmu ya. Lanjut, next, yang terakhir itu yang 10, perbanyak relasi. Oke guys, nah saya di sini dari tahun ke tahun, klien yang kita kumpulkan itu namanya relasi guys. Terus kita juga perbanyak link, kayak teman-teman kita nggak bisa kita mesti gabung di beberapa komunitas juga. Terus kita juga bisa sharing ke klien-klien juga gitu, karena dari klien-klien ini kita bakal dapat klien lagi guys. Makanya perbanyak relasi gitu. Gimana nih 10 tips dari saya? Kalau menarik, saya bakal berbagi tips lagi yang lebih keren lagi guys. Oke, cukup sekian tips, 10 tips jika kalian pengen menjadi seorang wedding videographer. Jika ada pertanyaan, jangan lupa like, comment di bawah ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di tombol
sini, kayak di tombol sini. Jangan lupa jempolnya juga, jangan lupa aktifin loncengnya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih Wak yang udah nonton video ini. See you, bye bye. Assalamualaikum, bye bye. Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu, redup terasa cahaya hati, mengingat apa yang telah kau berikan. Waktu berjalan lambat mengiring dalam titipan takdir hidupku. Cukup sudah aku bertahan dalam persimpangan masa silam.